Oke, semoga kelihatan ya. Ini dia layar dari Microsoft Access. Oh my God. Saya close dulu ini. Oke. Ini dia layar dari Microsoft Access. Dia sebenarnya kalau seandainya kita buka Microsoft Excel, dia kan nanti langsung muncul lembar kerja biasa. Nah, kalau misalnya di Access ini, dia munculnya itu seperti ini. Nah, untuk memudahkan kita bekerja, Microsoft Access itu menyediakan template yang bisa langsung dipakai. Kalau ini saya pakai Microsoft Access 2010, jadi dia depannya seperti ini, pilihan template-nya dia begini. Tergantung kalian itu pakai Microsoft Access itu yang tahun berapa. Kalau tahunnya semakin tinggi, dia akan lebih banyak lagi pilihannya. Nah, karena Microsoft Access itu sudah menyediakan official template, jadi kita bisa pilih aja misalnya sesuai kebutuhan atau kita bisa buat sendiri. Nah, ini kita lihat dulu yang disediakan oleh Microsoft Access. Ini misal kita mau ambil bisnis. Oke. Nah, di bisnis ini misal kita mau ambil project management. Berarti ini kita klik project management, terus kita download. Oke. Nah, ini dia gambarannya. Nah, jadi di sini tuh udah ada langsung tabel-tabelnya, jadi kita tinggal tulis aja gitu, ini project name, nama projectnya apa, pemiliknya siapa, kategori, priority, status, mulainya kapan, berakhirnya kapan, budgetnya berapa, dan seterusnya. Ini berarti kalau misalnya bentuknya kayak gini, kita tuh tinggal isi aja datanya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Itu dia. Kalau seandainya kita mau cari yang lain juga bisa tinggal kita pilih aja lagi, misalnya kita mau pilih education. Nah, ini education, nih ada student misalnya, tinggal kita pilih aja. Oke, dia agak lama, but oke. Nah, jadi itu dia, kalau seandainya kita mau menggunakan Microsoft Access dengan template yang udah disediakan, itu bisa tinggal kita pilih dan download aja sesuai dengan kebutuhan kita. Ini masih loading. Oke. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini dia. Tadi saya kliknya student list. Jadi di sini ada kolom-kolomnya, first name, last name, email address, student ID, level, room, special circumstances. Terus di sini juga ada pilihan tabel-tabelnya lagi gitu, yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan ini contoh-contoh query-nya. Ini form semua yang memang udah disediakan, jadi kita tinggal pakai aja dan kita bisa edit sesuai dengan kita kebutuhan kita, itu dia. Oke. Nah, terus misalkan kita mau buat sendiri, itu bisa. Jadi misalnya di awal itu, ini kan layar awalnya tuh. Nah, jadi ini kita kasih dulu nama database kita, misalnya kita mau namanya database 1. Terus kita create. Nah, bentuknya seperti ini. Dia itu hampir mirip Microsoft Excel, tapi dengan beberapa perbedaan tools-toolsnya di sini.
Ini hampir-hampir mirip lah kalau misalnya kayak di home-nya ada clipboard, start filter, record, find, text formatting, terus create-nya dia ada create table design, query. Nah, query ini apa? Nah, query ini yang nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Jadi gini, kalau di Microsoft Access ini kan nanti dia ada beberapa, misalnya kita bikin beberapa database. Misalnya database customer, inventory, sales. Nah, terus dari ketiga tabel itu kita mau mengambil kita mau membuat satu data baru yang berisi informasi dari 3 atau 4 tabel yang udah ada. Nah, cara membuat tabel yang baru itu nanti kita buatnya itu dengan query. Jadi nanti intinya gini, kalau di query ini gimana caranya kita menggabungkan informasi-informasi dari 2, 3 atau 3 tabel menjadi satu tabel informasi baru sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, dan itu juga yang nanti jadi contoh ketika belajar materi database relational di bab 4 sistem informasi akuntansi. Itu dia. Oke, ini contoh aja, kita bisa tambahkan nama kolomnya secara langsung, atau kita bisa pakai table design. Nah, jadi misalnya kita buatnya table design. Nah, kalau misalnya di table design ini berarti field name itu berarti maksudnya nama di kategorinya apa. Untuk misalnya kita buat di sini nama. Terus ini tipe datanya apa? Apakah tipe datanya teks? Apakah tipe datanya angka atau lain-lain? Nah, mengisi tipe data ini itu untuk memastikan hanya data tertentu saja yang bisa diisikan ke dalam kolom. Jadi kan kalau misalnya di Microsoft Excel kita itu ada kita atur dulu tuh mau misalnya kita mau membatasi satu sel itu untuk data tertentu aja, kan kita harus buat lagi. Nah, kalau misalnya di Access kita itu bisa membuat itu dari awal. Misalnya ini kita mau dia teks. Terus nih description-nya kita bisa buat. Misalnya yang kita maksud nama itu nama siapa? Misalnya nama mahasiswa. Terus ini kita isi misalnya email. Nah, di sini kita bisa pilih apakah mau dia itu teks atau hyperlink atau apapun, saya apakah tanggal misalnya. Nah, karena ini dia email, kita bisa isi misalnya hyperlink. Saya kayak email resmi mahasiswa. Terus misalnya setelah email kita tanggal lahir. Nah, di sini tipe datanya kita mau apa? Apakah kita mau teks atau date atau time? Terus ini kita buat tanggal lahir mahasiswa. Udah, setelah itu oke, kita save dulu. Dia misalnya tabel 2. Nah, ini dia langsung jadi ini kan tabel 1 tuh yang tadi belum diisi. Nah, ini tabel 2 yang tadi kita buat dengan menggunakan tab create terus table design. Nah, ini dia nama, email, tanggal lahir. Dan kita bisa aja sih nambah langsung di sini gitu. Cuma kalau mau lebih rapi kita bisa pakai table design.
Saya nama misalnya Kimi Rekonan, email, lahir misalnya 17 11 1979. Dan nanti ini siapa, dan ini untuk penomorannya dia akan otomatis gitu. Misalnya Michael. Nah, dia akan langsung. Itu dia untuk tabel. Dan tadi pengenalan Microsoft Access. Nah, kalau misalnya Microsoft Access ini infonya itu juga bisa dicek langsung di websitenya Microsoft, itu dia lebih lengkap infonya, jadi tidak akan memberikan kesalahan informasi. Itu dia. Nah, kemudian kalau kita ngomongin kolaborasi Excel dan Access, artinya kita itu bisa menggunakan informasi eksternal yang tidak ada di Microsoft Access. Nah, itu berarti kita di sini kan ada tab Home, Create External Data. Nah, di External Data ini kita klik aja tab External Data, lalu kita pilih tuh, karena kita mau mengambil, berarti kita mau import. Importnya ini bisa import dalam bentuk import data secara langsung atau import link. Nah, misalnya kita mau import data Excel. Nah, ini tinggal kita cek aja gitu, kira-kira datanya itu yang mana yang mau kita import. Ini ada nggak ya datanya? Misalnya ini data penjualan barang. Nah, ini dia, kita nanti tadi kita klik OK, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, nanti ini kita bisa pilih, kita tuh mau ambil dari sheet yang mana. Ini karena kebetulan yang ada itu sheet 1. Jadi kita klik sheet 1, kemudian next. Nah, kalau di first kolomnya itu ada headingnya atau ada nama kolomnya, oke, ada yang masuk. Mana sih tadi dia? Oke, ini dia. Kalau ada nama kolomnya, berarti kita klik ini, first row contains column heading. Kita klik, oke, kita klik, terus kita klik next lagi. Ini nggak usah. Oke, kita klik next. Ini no primary key. Kemudian kita klik next lagi. Terus ini kita mau buat misalnya sheet 1. Oke. Oh no, ini nggak usah. Nah, kita cek yang dari sheet 1. Nah, ini dia data yang kita ambil dari Microsoft Excel. Dia akan muncul seperti ini.
Dan sebaliknya gitu, kita juga bisa ekspor data yang ada di Microsoft Access itu ke Microsoft Excel dengan memanfaatkan bagian yang ini. Kita mau ekspor ke dalam bentuk apa? Apakah ke dalam bentuk PDF kah nanti, atau text file, atau Excel, itu terserah, itu bebas. Sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu dulu untuk pengenalan Microsoft Access dan penggunaan data Microsoft Excel di Microsoft Access. Oke, sebelum kita lanjut ke materi dan contoh soal yang lain, ada yang mau ditanyakan? Karena ini biasanya tuh agak akan susah ngertinya kalau belum dipraktikkan. Nah, jadi kalau seandainya kalian belum punya Microsoft Access, itu harap di download atau gunakanlah laptop yang ada Microsoft Access-nya. Itu dia. Nah, kalau belum ada, ini saya lanjut dulu materinya ke penggunaan soal. Nah, jadi contoh soalnya itu bisa kalian download di sebentar, ini saya share lagi. Bisa kalian downloadnya itu case study-nya di mana ya? Oke, sorry. Di sini ini karena saya itu sianya pakai bukunya Marsha Romney yang ini, yang Accounting Information System. Nah, jadi mereka itu juga sediakan informasi tambahan di websitenya. Nanti bisa dicek sendiri websitenya. Nah, dan silakan ambil ini kan, silakan klik yang case journal and ledger dan pilih yang SNS in chapter database. Tadi saya udah download dan bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya itu tadi seperti ini. Jadi di sini tuh ada tabel customer, ada inventory, ada sales, dan ada sales inventory. Nah, jadi kita mau menggunakan 4 data ini untuk untuk menghasilkan data tabel baru yang informasinya itu berkaitan dengan 4 tabel ini. Jadi ini ada tadi customer, ini contoh, karena ini contoh jadi dia dibuat singkat aja. Ada 3 customernya, kemudian ini penjualannya. Ini tadi kode customernya, kalau bisa kita lihat misalnya ini customer, ini nama customernya, ini kode customernya 151, 152, 153. Nah, kemudian di sini ada salesperson-nya untuk tiap customer 151, 152, dan 153. Ini dia. Nah, ketika pertanyaannya itu, ini kita akan coba praktik membuat query untuk dengan menggunakan dua tabel, yaitu tabel customer dan tabel sales. Sebentar saya cek dulu materinya. Oke. Nah, kita mau membuat tabel baru untuk informasi berikut. Misalnya ini ada pertanyaan, berapa nomor faktur yang dibuat untuk semua penjualan
yang dilakukan oleh DNG. DNG itu yang ini. Mana dia? Nah, ini yang customer code-nya itu 151. Dan siapa tenaga penjual untuk setiap penjualan. Jadi dia ini ingin kita membuat tabel yang berisi nomor faktur yang dibuat untuk semua penjualan yang dibuat untuk DNG, dan siapa tenaga penjual untuk setiap penjualan dari customer yang bernama DNG tersebut. Oke, nah cara membuatnya itu adalah pertama kita klik create, terus klik di grup queries, itu ada query design, diklik aja query desainnya, nanti akan muncul tabel seperti ini. Terus tadi kan data yang kita butuhkan itu adalah data customer dan data sales. Jadi kita klik 2 kali customer, kemudian kita klik yang sales. Begini. Terus kita close. Nah, ini kan dia ada langsung dia penghubungnya seperti ini. Ini artinya akses itu sudah membaca dan mengetahui bahwa di antara tabel customer dan sales ini dia tuh ada informasi yang sama. Jadi dia tuh menghubungkan informasi yang sama tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan kita tadi yang untuk query 1, kita harus isi informasi di bagian ini, yang kotak-kotak ini. Nah, informasi yang pertama kita tuh harus tahu, kita tuh harus masukkan sales invoice-nya. Ini dia sales invoice. Kemudian di sini kita masukkan lagi salesperson. Terus di sini kita masukkan lagi customer name. Customer name. Oke. Nah, karena ini dia customer name-nya itu spesifik, jadi kita harus masukkan lagi informasi di bawah ini. Kriterianya apa? Siapa nama customer yang mau kita masukkan? Nah, nama customer yang mau kita masukkan itu adalah si DNG. Saya nggak tahu how to spell namanya. Anggap aja namanya DNG. Nah, kita harus memasukkan namanya dengan kita kasih tanda kutip untuk informasi yang bersifat teks. Nah, ini tuh sama kayak di Excel ketika kita mau menggunakan data yang bersifat teks, kita itu harus kasih tanda kutip agar Excel paham apa yang kita maksudkan. Nah, itu juga sama dengan jadi akses. Kalau dia itu datanya teks, kita tuh harus pakai tanda seru. Kita klik 2 kali tanda seru sehingga muncul dia begini. Ini mungkin agak kecil, tapi cuma bisa sebegini. Nah, kita tulis dia di DNG. Perhatikan ya, penulisan namanya itu harus benar gitu. Karena kalau penulisan namanya salah, maka datanya nggak akan keluar. Nah, di DNG. Nah, begini, setelah itu kita run datanya. Tapi ini untuk supaya kita ketemu hasilnya, sebelum di run itu, ini harus kita save dulu. Nah, ini misalnya kita buat misalnya tuh NG sales. Kita oke kan, terus kita run datanya. Nah, ini dia muncul sales invoice untuk customer si DNG tadi, dan salesperson untuk si customer tersebut. Ini dia informasi barunya yang kita dapat dari menghubungkan informasi yang ada di customer dan sales.
Itu dia. Nah, nanti ini akan ada beberapa soal lagi yang harus kalian selesaikan. Nanti saya akan share soalnya dan cara pengerjaannya gitu, karena di buku yang lagi saya pegang ini dia tuh ada lengkap gitu step by stepnya. Jadi kalau mengikuti itu, maka informasi yang didapatkan itu pasti benar. Kalau error itu berarti ada salah. Apakah salah ketik, salah tulis tanggal, atau salah ngeklik informasi? Itu dia. Oke, ada yang mau ditanyakan kira-kira?